Satu paham yang memecah belah kita semua, wabil khusus adalah paham ini berusaha untuk menghantam NU dari berbagai penjuru. Paham ini yang kemudian kita kenal dengan paham Wahabi Salafi. Ustadz Wahabi Salafi yang kita temukan di media sosial itu adalah produk awalnya, pintu masuknya. Produk akhirnya apa? Teroris. Bom yang meledak tahun 2000 sampai 2009, bom Tentena, bom Malam Natal, bom JW Marriott, bom Ritz-Carlton, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kampung Melayu, bom Sarinah, ini semua ulahnya kelompok-kelompok Wahabi. Ali Imron, Ali Fauzi, Amrozi, Imam Samudra, ini semua orang Wahabi. Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman, semua, Abu Nida dan sebagainya. Kemarin ada temuan bom di Sleman, namanya Agus Wijayanto. Dia ini pernah dipenjara 6 kali karena kasus narkoba dan kasus curas, pencurian dengan kekerasan. 6 kali ditangkap polisi. Ketika ada di penjara Permisan di Nusa Kambangan, dia bertemu dengan seorang ustadz Wahabi bernama Agus Susanto. Jadilah dia barang itu. Akhirnya dia belajar di YouTube cara membuat bom, dan dia berhasil membuat bom. Dan dia terpapar terus oleh paham-paham Wahabi ini lewat media sosial. Nah, ini contohnya. Betapa bahayanya paham ini kalau kita jadikan rujukan sama seperti yang dilakukan oleh Agus Muslim, pelaku bom Astana Anyar kemarin. Ini saya juga ikut dalam pemetaan ideologinya. Wahabi juga, Pak, sama. Terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pembahasan mengenai masalah salaf, atau tadi penanya menyebutkan apa tadi? Wahabi. Aliran Salafi, aliran Wahabi kalau berkuasa akan menumpahkan darah sesama muslim yang tidak sepaham. Baik, ini terkait pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang aneh. Kenapa pertanyaan yang aneh? Karena yang kita ketahui bahwa ketika seseorang bermanhaj salaf itu praktis tidak ikut-ikutan dengan masalah politik kekuasaan. Bagaimana mungkin dia akan berkuasa sementara tidak membahas yang terkait dengan masalah kekuasaan. Bahkan kita tidak akan menemukan kajian mereka yang terkait dengan masalah menggulingkan penguasa. Bahkan di kelompok mereka itu jangankan menggulingkan, ngerasani penguasa saja itu tidak boleh. Silakan nanti ketemu dengan saudara-saudara kita yang ngaji manhaj salaf. Mereka itu untuk mencela penguasa saja tidak boleh. Jadi mereka itu mencela penguasa saja tidak boleh. Bahkan mereka itu sangat taat kepada pemerintah. Contoh misalnya pada saat Ramadan, kalau di Muhammadiyah kan pakai hisab. Berbeda dengan pemerintah. Kalau salaf enggak, mereka akan ikut dengan keputusan pemerintah. Bahkan andai pun yang dibuat oleh pemerintah itu, keputusan pemerintah tersebut itu dalam tanda kutip mendolimi mereka, mereka tidak akan melawan. Itu salah satu prinsip dari manhaj salaf. Nah, jadi itu pertanyaan yang agak aneh, karena tidak, bagaimana mungkin kemudian mereka merebut kekuasaan kemudian berkuasa dan menumpahkan darah kaum muslimin. Karena konsep dalam salaf itu konsepnya adalah bahwa kebaikan itu bukan dari atas, bukan dari kekuasaan, tetapi dari pribadi masyarakat yang baik nanti akan membentuk pemerintahan yang baik. Jadi dari masyarakat yang baik akan membentuk pemerintah yang baik. Nah, karena kalau masyarakatnya ini tidak baik, dengan cara apapun kita membentuk atau memilih pemimpin, maka karena bibitnya bukan bibit yang baik, maka hasilnya tidak baik. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah makan kacang? Pernah ya? Kalau kacangnya itu semuanya isi 3, mau dimakan dengan cara merem, dapatnya isi 3. Dengan cara terbuka, dapatnya isi 3. Diambil pakai tangan kanan, dapatnya isi 3. Diambil pakai tangan kiri, makanya tetap tangan kanan, dapatnya tetap isi 3. Nah, karena semua bibitnya kacangnya baik. Nah, tapi kalau kemudian kacang ini kopong-kopong, gombong-gombong, mau dilihat dengan merem, diambil dengan merem, kopong, melek, kopong, tangan kanan kopong, tangan kiri kopong. Nah, konsep dalam manhaj salaf itu adalah kalau semua rakyat baik, maka pemimpin yang tampil adalah orang yang baik. Nah, kalau semua rakyat amanah, maka pemimpin yang tampil adalah amanah. Nah, tapi kalau rakyat ini adalah rakyat yang sudah terbiasa korup,
biasa bikin nota palsu, biasa bikin LPG fiktif, biasa bikin saksi palsu, biasa rapel tanda tangan. Nanti kalau berkuasa ya kurang lebih sama. Nah, jadi konsepnya adalah membentuk masyarakat yang mereka semua adalah orang-orang yang baik. Nah, jadi di manhaj salaf itu tidak ada kamusnya apa namanya revolusi, itu tidak ada. Nah, nanti silahkan baca salah satu buku pedoman yang biasa dipakai, misalnya kitab Ushulus Sunnah yang dipakai oleh Imam Ahmad rahimallahu, yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimallahu taala. Di situ tidak boleh bagi kita untuk memerangi penguasa yang sah. Nah, kalau kemudian Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait mengenai masalah Wahabi, saya tidak paham apa yang dimaksud dengan Wahabi. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Wahabi ini lebih kepada stigma, bahkan hampir-hampir nyaris tidak kita temukan organisasi yang namanya Wahabi. Kalau misalnya ada, itu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM kapan, berdiri tahun berapa, itu tidak ada. Yang tidak pernah ada ormas yang namanya Wahabi. Di negeri kita tidak terdaftar, di negeri lain juga tidak terdaftar. Nah, jadi tidak ngerti apa yang dimaksud dengan Wahabi.